Dalam beberapa tahun terakhir, banyak industri padat karya angkat kaki dari kawasan industri seperti Tangerang. Alhasil pabrik tutup menyebabkan PHK massal. Ternyata ada efek berantai di mana kos-kosan pun ikut terdampak. Lantas seberapa parah kondisi di kawasan industri padat karya saat ini? Simak liputan Serliana Salsabila dalam laporan khusus Manufaktur Check berikut ini. Sektor yang terpukul, khususnya tekstil, alas kaki, karena pasar tradisionalnya Eropa sekarang sedang kesulitan, ya, dan juga kita bisa lihat bahwa karena pasar Eropa sedang kesulitan, sehingga produsen besar dari tekstil, alas kaki yang juga biasanya memasarkan produknya di Eropa, mereka harus mencari tempat lain. Salah satu tempat lain yang mereka cari adalah Indonesia karena marketnya besar. Dan oleh sebab itu, salah satu upaya yang akan dilakukan dan telah dilakukan oleh pemerintah itu yang disebut dengan Lartas. Bukan hanya merugikan para buruh yang terkena dampak dari PHK, namun siapa sangka bahwa PHK ini juga menimbulkan efek yang domino, pemirsa. Nah, banyak sekali pekerja yang kehilangan pekerjaannya hingga direlokasi ke wilayah lain. Nah, yang mengakibatkan para pekerja ini pindah dari kos-kos di Jakarta. Nah, kejadian atau fenomena tersebut juga terjadi di daerah Tangerang Raya, Banten, yang memang di daerah Tangerang banyak sekali pabrik-pabrik, contohnya pabrik sepatu, lalu pabrik tekstil juga, yang akhirnya para pekerja ini meninggalkan kos-kosan di daerah tersebut, yang akhirnya membuat harga kos-kosan di daerah tersebut anjlok, pemirsa. Nah, saya akan coba menelusurinya dari website penyedia jasa kos-kosan, yakni ada Mamikos. Boleh kita lihat-lihat dulu, pemirsa. Di sini ada di kawasan Berikat Nusantara PT Persero, ya. Ini range harga masih ada 500.000 hingga 2 juta rupiah, ya. Itu yang untuk di daerah Jakarta, pemirsa, Jakarta Utara, ya. Lalu di daerah Tangerang, di sini ada PT Panarup Industri Co. Itu di wilayah situ banyak sekali kos-kosan yang saya temukan range harganya mulai dari 500.000 hingga 2 juta rupiah atau 1.500.000 rupiah, begitu. Boleh kita lihat fasilitasnya di sini di harga 500.000 per bulan. Fasilitasnya cukup lengkap, pemirsa, sudah termasuk listrik, lalu juga sudah ada kasur, kipas angin, lemari baju, kamar mandinya juga kamar mandi luar, ya. Ya, segini memang sebanding dengan harganya, pemirsa. Nah, itu dia sejumlah kos-kosan dengan berbagai range harga di sekitaran pabrik-pabrik ini. Namun, apakah dengan adanya PHK di sejumlah pabrik ini mengakibatkan bisnis laundry dan juga warteg ini ikut terancam? Nah, untuk membuktikannya langsung, kita akan langsung cek dengan berkeliling di lokasi pabrik yang telah melakukan PHK. Let's go! Saya sudah bersama dengan salah satu pemilik kosan di daerah pabrik-pabrik yang melakukan PHK, ya. Dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Hasan. Ibu Hasan. Oke, Ibu Hasan, boleh tanya-tanya sedikit, Ibu? Iya. Oke, Bu. Di sini kos-kosan karyawan ya, Bu, ya? Iya. Ada karyawan juga, pedagang juga. Pedagang juga, karyawan Iya, juga. karyawan ya, sebagian udah pada keluar gitu. Oh, kenapa itu, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Iya, soalnya ini kemarin-kemarin itu pengeluaran gitu, Neng. Oh, ada PHK, Bu, ya? Iya. Oke. Katanya 3.000-an gitu. Hampir 3.000, Bu, ya? Iya, dampaknya bukan kena kosan doang, ya. Karena yang jualan juga semua pada begitulah, menurun drastis lah gitu. Berapa persen, Bu, penurunannya, Bu? Lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Iya. Nah, terus untuk kamar yang kosong ini ada berapa kamar, Bu, yang kosong? 4. 4 kamar, ya? Iya. Biasanya full terus, Bu, ya? Iya, biasanya. Ibu tadi juga punya warung nasi, Bu, ya? Iya. Itu gimana, Bu? Kena juga, Bu? Iya, jauh lah. Dari punya anak buah 3, sekarang udah nggak punya yang kerja. Karena Bakso penurunan juga itu, Bu, iya, tadinya 3 orang cowok, sekarang tinggal 1. Oh, kalau yang Juga udah minim. warung makan Ibu ini awalnya 3 karyawan, Iya, terus sekarang 1 aja. ya yang saudara-saudara gitu bantu-bantu. Tapi tetap bayar, tapi sekarang boro-boro kita punya anak buah enggak. Oke,
Bu, mana kamar yang kosong boleh ditunjukin? Bu? Ayo, ada. Bu, ini harganya di harga berapa Bu? Kenanya satu kamar? Ini kalau satu kamar cuma 400.000. 400.000. Oke, boleh masuk ya? Boleh. Oke, mau kosongan Bu ya? Ya, ibunya masuk, Bu. Boleh saya. Tapi untuk kos-kosan lainnya di daerah mana aja Bu selain di sini? Nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kan ibu mah ngurusin cuman ibu yang dagang di sini. Oh iya. Tapi ada lumayan banyak kos-kosan juga ya mungkin Iya, sekitar banyak. Bu, ya? Di Mede juga pada kosong sekarang banyak. Yang jualan-jualan juga pada menurun. Oke. Soalnya tadinya banyak yang ngontrak, sekarang kamar-kamar pada kosong. Jadi si pembelinya kan otomatis nggak ada. Semua pokoknya dampaknya jualan yang apa-apa nggak ada yang jauh beda. Oke. Ibu terima kasih banyak ya udah mau ditanya. Iya, Terima kasih sama-sama. sudah menyempatkan waktu kesini. Sering doain ya Neng ya. Iya, semoga lancar kembali, sukses kembali. Amin. PT Industri Penarupnya mudah-mudahan jangan melonjak lagi pemberhentian, mudah-mudahan lancar lagi. Amin. Ya Neng ya. Iya, terima kasih Doain banyak ya. Ibu. Iya, sama-sama. Oke. Mari kita lihat lagi pemirsa, ada salah satunya juga yang terkena dampak daripada PHK di pabrik-pabrik ini. Mari ikuti saya. Pemirsa, nggak hanya kos-kosan aja yang terkena dampak dari adanya karyawan-karyawan yang di PHK di sekitaran pabrik ini, ternyata rumah makan, warteg, usaha laundry, dan bisnis parkir juga terkena dampaknya ya dari adanya PHK ini. Nah, saya sudah di salah satu rumah makan atau warteg itu di sekitaran pabrik yang melakukan PHK kepada karyawannya. Saya akan bertanya-tanya sedikit kepada ibu penjualnya ya pemirsa. Mari ikuti saya. Permisi Mas. Oh itu ibunya pemirsa. Kita tanya-tanya ini dapurnya ya. Punten Ibu, selamat siang. Ibu, boleh tanya-tanya sedikit Ibu? Oke, ini kan ada rumah makan di sekitar pabrik Bu ya? Iya. Katanya ada PHK Bu, kurang lebih hampir kurang dari 2.000 orang ya? Iya. Iya, kemarin juga sempat ada info gitu. Nah untuk di warteg ini sendiri, apakah mengalami dampak juga Bu dari adanya PHK itu Bu? Ya, sudah pasti kena dampaknya juga. Kena dampaknya Bu ya. Gimana tuh Bu? Dari yang sebelum mungkin punya pelanggan tetap, tiba-tiba ada PHK jadi sepi gini atau bagaimana? Ada sebagian yang karena resign, jadi ya sudah pasti ya nggak makan lagi di tempat saya. Tapi ya intinya alhamdulillah bersyukur aja. Iya, bersyukur aja. Tapi Bersyukur lumayan aja. banyak Bu ya? Ya lumayan. Omsetnya berkurang ya? Ya sudah pasti berkurang. Tapi ya doakan saja semoga Panarup tetap maju jaya. Semoga banyak untuk kedepannya banyak orderan lagi. Amin Bu ya, karena ya namanya PHK orang mau nggak mau harus balik ke kota asal mungkin ya. Jadi Betul, iya. yang sekitaran pabrik ini ikut terdampak Bu ya. Ada apa aja sih Bu di sekitaran pabrik ini Bu? Yang di belakang saya ini parkiran, sebelah juga ada parkiran, terus di samping ada kos-kosan Kos-kosan juga. ada. Katanya sih yang ngaruh juga yang kos berkurang. Berkurang juga Bu ya? Iya. Oke. Parkiran juga sama, kena dampaknya juga. Semua sih katanya tukang sayur apa semua. Iya. Oh, berarti emang luar biasa terkena dampak ya Bu ya dari mungkin UMKM sekitar gitu ya? Iya. Iya. Lumayan. Tapi ya mau gimana lagi? Kita bersyukur aja Bu ya. Alhamdulillah, kita Alhamdulillah. banyakin bersyukur. Intinya Panarup masih tetap berjalan, masih tetap buka. Saya hanya bisa berdoa semoga Tidak ada PHK tidak lainnya, ada Bu ya? PHK untuk kedepannya itu sudah cukup. Ibu sukses selalu ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Sama-sama. Mbak. Ya, Terima kasih ya. ya, terima kasih. Oke. Sama-sama. Pemirsa, selain dari bisnis usaha rumah makan juga terkena dampak dari adanya PHK di lingkungan pabrik ini, ada satu usaha lagi juga yang terkena dampak dari PHK di pabrik-pabrik ini, yakni penitipan motor. Nah, di sebelah saya ini sudah ada salah satu pemilik penitipan motor di lingkungan pabrik ini. Halo Mas, dengan Mas siapa? Mas Delian. Mas Delian. Ya. Mas Delian boleh tanya-tanya sedikit Mas? Iya boleh.
Mas, kemarin itu kan sempat ada isu PHK Mas ya di Iya. salah satu pabrik di Tangerang ini Mas ya, di samping Panarup, Mas ya. Panarup ya. Mas ada punya penitipan motor usaha Mas? Penitipan motor karyawan Iya. ya. Oke, itu biasanya yang nitip motornya siapa aja Mas? Rata-rata sih karyawan semua, karyawan Panarup semua. Karyawan Panarup semua iya, ya. Betul. Nah, kemarin di isu PHK gimana nih Mas? Kena dampak nggak dari adanya PHK? Ya kena banget sih, kena banget. Ya pengurangannya juga hampir 50% lah. 50% Mas? Iya. Waduh. Banyak sekali Mas ya? Banyak banget, dah. Orang pengurangannya banyak banget kemarin ya. Berarti omsetnya juga ikut turun Mas ya? Ya turun lah. 50% juga? Iya. Waduh, memang luar biasa ya efek yang dirasakan Iya. dari adanya PHK ini, bukan hanya dari rumah makan saja, kos-kosan juga. Ternyata salah satu usaha juga kena ya pemirsa, Iya, salah satunya hampir semua. penitipan motor. Oke Mas, terus sampai sekarang gimana Mas? Apakah masih pengurangan 50% itu Mas? Ya bertahan aja dulu lah. Bertahan dulu ya. Untuk sementara ini ya, mau gimanain lagi. Iya. Harapannya Mas mungkin? Ya harapannya ya mudah-mudahan ya kedepannya ya bisa menerima karyawan lagi, biar banyak lagi ya, biar usahanya ya naik lagi. Ya semoga tidak ada PHK-PHK. Betul, ya mudah-mudahan. Selanjutnya ya? Iya, jangan ada PHK lagi lah. Oke Mas Delian, Ya. terima kasih banyak waktunya Sama-sama, di ya. Indonesia. Nah, begitulah pemirsa, setelah tadi saya dan tim liputan ini melihat-lihat di sekitaran pabrik, memang benar, dampak dari PHK ini ada nyatanya. Salah satunya juga usaha indekos, lalu usaha rumah makan, ada juga usaha jasa penitipan kendaraan ini ikut terdampak juga pemirsa. Mereka mengalami omset penurunan yaitu sebesar 50% kurang lebih. Dan memang diharapkan ya, saya juga berharap dengan harapannya sama seperti pedagang-pedagang atau pengusaha tersebut, semoga tidak akan ada lagi PHK massal di industri manufaktur ini.